Nah, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Kali ini kita dulu kemarin udah bahas prediksi ya. Prediksi soal Kamen Rider baru. Kids ya. React trailer lah istilahnya. Nah, sekarang kan udah per hari ini konten nih hari Jumat ya, hari Jumat. Kita udah nonton 3 episode Kids nih. Gimana Mas? Suka? Banget. Suka banget. Kenapa nih? Sebenarnya di tingkat kita kan pas konten Revice kan juga bilang seperti itu ya. Pas awal 3 episode Revice. Oh ya. Punya vibe bagus. Ini vibe-nya agak beda nih. Sukanya tuh kalau seumpamanya jadi cacat kayaknya nggak akan secacat itu. Gak cacat Revice. Nah, kayak kalau seumpamanya. Karena kan ketakutan itu pasti ada dong. Pastilah ya. Soalnya konsepnya matang. Dari awal tuh udah matang. Ya. Yang pertama yang pengen gue sorot itu soal ini tuh udah di tengah jalan. Tengah jalan ya. Kalau Revice terus lainnya Zero One juga kan mulai dari itu nol. Kan udah dari nol kan. Awal-awalnya ini tuh gitu. MC-nya udah mateng nih. Di sini ya. Oke. Nah, ini ngingetin ke Sento kan. Tadi Mas Sento, ada satu lagi. Kabuto, Tendo Soji. Jadi MC yang udah matang itu menyenangkan karena world building-nya udah ada, tinggal dikulik dikit-dikit. Nah, dan biasanya didampingi sama second rider yang masih polos. Ya, Banjo sama Arata ya. Arata Kagami. Jadi kita ada lagi itu yang namanya Kamen Rider Tycoon. Ya di sini. Main hero-nya. Main hero. Dari awal keluar scan-nya aku harus mikir, ini karakter utamanya si Tycoon-nya. Ini sebenarnya sebagai warna Kagami sama sebagai ya ala Kagami karena Banjo kan juga dalam tanda kutip hero juga kan. Naif polosnya. Kalau si Tycoon ini kan bener-bener deskripsi karakternya main rider dari yang polos, naif, suka tahu apa-apa, suka menolong, lemah. Sedangkan si kids-nya ini si Aceng gitu. Orang menyebut Aceng bajingan. Joknya lucu banget sih anak-anak. Itu udah bener-bener udah pemenang Grand Prix sebelumnya, Desire Grand Prix sebelumnya, udah apalah istilahnya OP lah dia OP banget. Jadi dia yang bener-bener tahu semua seluk-beluk soal Desire Grand Prix-nya. Itu yang menarik kan. Maksudnya jadi world building yang udah jadi terus kita tinggal nge-explore tuh kan enak ditonton dibandingkan kita harus menanti from zero to hero gitu. Berjuang dari awal, mungkin kita udah sedikit bosan ya sama konsep berulang dari awal dan lain sebagainya. Dan konsepnya pun bagus. Baru sih sebenarnya. Sebenarnya sih nggak baru-baru banget, cuman ya nggak baru-baru kan sih. Percampuran ya kalau ngomongin Battle Royale ya pasti kita ingetnya Ryuki. Tapi ini agak ditondon nih. Mungkin ini Battle Royale yang dimodernisasi. Iya, Squid Game kan. Ada Squid Game-nya, ada Fortnite dan lain-lain sebagainya. Kamen Rider itu kan bukan Kamen Rider ya. Tokusatsu Toei itu kan akan selalu ngambil tema yang populer. Yang populer saat itu, jelas. Ini Fortnite sama Squid Game. Elemen Squid Game-nya itu ya ada game-gamenya, literally game. Jadi tiap stage game-nya itu beda-beda, benar. Yang mengharuskan pemain mau nggak mau kerjasama dengan pemain lain. Nah, semacam itu yang menarik sih, loot itemnya sih yang menurutku menarik. Itu Fortnite kan. Fortnite itu anjir. Jadi memang benar-benar. Jadi apa ya? Ini ngomongin konsep ridernya itu kan. Jadi base ridernya tuh jelek, bukan jelek. Common. Hitam sama kepala. Sama kepala. Ya, tapi kita bisa ganti. Mungkin teman-teman yang biasa main Battle Royale mesti paham ini bener-bener polosan. Ya, polosan. Polosan belum ada equipment apapun. Yang menarik itu kan, kita disuguhin trailernya Gits dengan formnya yang Magnum ya. Khusus Magnum. Magnum itu terus tapi di episode kedua dia udah nggak pakai itu. Karena itemnya kepakai orang lain. Nah, itu yang benar menarik. Jadi gimana ya? Kita nggak tahu nih form form yang sebenarnya si rider itu yang mana tuh kita nggak tahu. Ya Kamen itu. Yang Kamen itu. Dan ini ngeselinnya nanti mainannya bagus banget. Karena bisa gonta-ganti kan. Waduh, ngeselinnya itu kan. Itu buat para kolektor, waduh. Iya, gila hati-hati. Bener-bener. Nguras duit sih, ngeselinnya itu. Dan menurutku karena bagus, termasuk desain Kamennya itu bagus-bagus ya. Senang sih aku. Unik. Simpel tapi apa ya? Ini simpel banget. Jadi dikoleksi tanpa dalam tanda kutip armornya tuh masih enak dilihat. Kalau rame-rame. Iya dong. Dan makanya kan nggak mungkin beli satu. Pinter ya Bandai. Pinter. Ini yang pinter yang bagus, yang terpuji lah, nggak kayak yang kemarin. Makanya bagus banget itu loh. Secara di atas kertas tuh Gits tuh udah
ini kalau nggak ada masalah kayaknya bakal perfect gitu. Kalau nggak ada Semoga masalah. ya, semoga nggak ada intervensi dari pihak lain ya. Nah, masih ngomongin konsep mekanik ridernya tuh, aku yang suka yang lain tuh itu Kabutakunya. Kabutaku ya, oke. Itu goblok sih. Aku juga kaget sih waktu ganti pom lah. Dibalik. Ya kalau Dibalik teman-teman yang nonton tuh nggak ngerti Kabutaku itu tokusatsu tahun 90-an. masuknya Metal Heroes. Metal Heroes terakhir kayaknya dia. Dulu dulu masuk di Indonesia juga. Nah itu dia tuh berubahnya tuh sama kayak gitu, tuh pantat jadi kepala jadi pantat gitu. Dibalik gitu. Nah di sini aku nggak nyangka akan dipakai lagi ya dengan modernisasi ya. Tapi dipakainya pun nggak cuma sekedar gimmick. Dalam artian ada filosofinya gitu loh. Oh. Nah rider tuh jadi satu armor tuh jadi punya dua form base form buat senjata sama form buat tendangan. Membuat kaki. Betul powernya di bawah. Ya itu rider itu kan signaturnya kan rider kick. Kick Mau digimanain semua rider tuh pasti rider kick. Nah di sini rider kicknya tuh ada legitimasinya karena kamu punya dua form kaki. Ya, untuk bikin rider kick itu aku sukanya tuh kita nggak rider kicknya tuh nggak asal rider kick, tapi ya emang semuanya bisa rider kick deh, karena base-nya ada dua. Ini sih yang ditunggu, jadi setiap rider walaupun punya form yang sama pasti rider kick-nya bakal beda. Yang pertama keren banget sih, yang booster sama Magnum itu. Waduh, keren itu. Pasti gimmick-nya bakal beda-beda. Iya, yang zombie ini belum keluar kan rider kick-nya. Iya, belum keluar ya. Besok minggu nih kayaknya. Mungkin. Besok minggu nih kayaknya. Karena item-item itu jadi chance encounter-nya, jadi kalau kalian gamer chance untuk suka ini tuh lebih gede gitu loh. Apa iya, bener. Relate Iya, karena relate dengan game-game saat ini yang lagi booming. Maksudku ini tuh kamu tuh ini tuh karakter ampas aja kalau dapat item yang kuat ini bakal jadi kuat. Tapi kalau orang pro player nggak pakai item pun nggak bisa tetap menang. Guys itu episode 2 dapat palu, palu ya itu ya. Hammer kan ya, bener ya? Bukan hammer, itu tembak air. Water. Itu aja dia masih nomor 1. Makanya dibalik. Dibalik gebuk-gebukan ya. Dia dapat poinnya kan jadi dari kita ikut game, habis itu di ranking nih. Nah kayak gitu. Itu gate saja dengan apa namanya, dengan kepintaran, kelicikan. Ya. Dia masih bisa, padahal itemnya ampas. Item ampas. Nah, karena dia udah tahu kegunaan fungsinya tuh kayak gimana, maksimal potensinya di situ. Ya, ini curang sih. Nah, ini kan kita belum ngerti nih kenapa kok desain grafis itu diulang lagi. Itu nanti mesti akan dijawab. Itu menarik. Ya, di samping desain grafis itu apa? Itu kan satu, terus dua tujuannya si S itu apa? Kita kan baru dapat teaser nih kalau dia tuh cari seseorang. Nah, seseorang yang itu nih yang bakal jadi tanda tanya. Siapa? Apakah si navigatornya itu kalau kita ngeliat dari openingnya, wah. Iya. Dia kan mereka berdua kan adem-ademan tuh. Jadi yang mau ngajak salaman tiba-tiba lah. Ondang pistol kan. Wah, ini jangan-jangan ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Semoga saja. Kan bukan enggak lupa, semoga bukan PHP kayak yang nggak bisa kayak Kamen Rider sebelumnya. Aduh brengsek. Beratnya kan di situ ya. Kita ngikutin Kamen Rider tuh premisnya udah bagus, peletakan dunianya udah bagus, tapi kemudian bisa last minute decision. Yang menarik dari Kamen Rider itu dari openingnya, soalnya salah satu daya tariknya kita bisa apa ya, semacam bikin teori sendiri, wah nanti bakal gini kayak gini, dan semua terbantahkan di revise. Itu sih yang paling brengsek tuh. Revise aja. Padahal ya Rider sebelumnya tuh semua terjawab itu loh. Iya, ada teaser-teasernya dikit lah. Oh nanti gini beneran. Ini Gits banyak banget teasernya. Teasernya banyak banget. Dari yang itu pakai rantai ya. Nah, kalau dari teasernya sih emang fokusnya bakal ke Gits sama si, aku lupa sih nama navigatornya tuh siapa. Sama itu kayaknya bakal peran penting tuh. Pasti ya. Karena ini kan kita baru ya, bagi yang belum tahu, ini tuh Yuya Takahashi yang nulis Excite. Itu yang nulis Excite sama nulis Zero One. Nah, dia tuh terkenal pakai arc. Iya, ada arc-nya. Jadi beda sama kayak rider yang biasanya tuh monster mingguan ya, dua. Aku seneng banget sih tanpa monster mingguan. Iya kan, bosen ya. Bosen. Nah, biasanya Yuya Takahashi tuh pakai arc. Satu arc biasanya 15 sampai 18 episode. Nah, mungkin nanti akan seperti itu. Ya, jadi 15 episode pertama nih, ini dulu desain grafisnya, iya benar-benar ikut gamenya. Kalau prediksi kita sih kayak gitu. Nanti mungkin habis itu ya bakal muncul karakter semacam direktur perusahaan. Dan Kuroto KW. Iya, Kuroto KW nih.
yang mencurigakan di awal. Jadi itu bisa di-expect ya. Itu ekspektasi dan ending-endingnya jadi idiot. Ya, itu bisa diekspektasi karena di Zero One kita ada Matsugai. Aduh ya, semoga nggak berakhir dengan kayak semoga Matsugai, enggak sih. lah. Nah, aku yang takut juga sih, bukan yang takut, menurut kekurangannya menurutku ini kan konsepnya adalah ketika kamu kalah dalam game ini, mati dalam game ini. Ya, ini kita nggak tahu nih mati atau hilang ya. Ya, mati atau hilang ya. Soalnya dunianya ini juga masih nggak jelas. Ya, ini dunia apapun gitu ya. Nah, tapi sejauh ini tuh ketika kamu mati dalam game ini, ya udah. Hilang lu hilang. Eksistensi lu hilang. Eksistensimu hilang. Bukan hilang tapi dihilangkan. Maksudku orang duniamu tuh masih ingat kamu. Masih ingat, tapi kamu nggak ada. Jadi kamu hilang, tiba-tiba hilang. Mati mungkin. Yang belum tahu itu kan nanti kalau kalah nih gimana? Kalah dalam artian bukan mati tapi dihilangkan. Tapi kalah dari gamenya itu kan. Ya, kalau ngelihat dari episode 1 sih kemudian kalah tuh masih ada chance buat hidup. Betul. Karena si Bafa itu kan dari game sebelumnya dia kan ke bawah lagi. Tapi ya itu dia jadinya danger point-nya kecil ya, masih belum ada slot yang ya urgensinya belum ada ya. Masih tiap orang masih main egoisme. Iya, dan kalau mati ada chance untuk hidup lagi, reset dan sebagainya. Atau apa. Itu mengurangi elemen mengurangi kita tuh jadi kayak was-was. Jadi kita ya udahlah nanti paling hidup lagi. Semacam kayak Dragon Ball, ada yang mati bisa hidup lagi. Iya, kayak gitu. Jadi itu sih aku yang agak kurang bagiku di situ. Ya karena ini masih episode awal ya, mungkin episode depan kita bisa expect kalau yang mati, misalnya mati dalam game literally mati karena player lain, mungkin beneran mati. Oke, cuman kan track recordnya Yuya Takahashi kan kayak gitu. Ya mati sekarang, nanti episode menjelang tamat gitu. Iya, maksudku jadi kayak sia-sia gitu loh. Sia-sia. Kalau kita nangisnya tuh air matanya jadi ngapain kemarin gue keluarin air mata. Sebenarnya bukan Yuya Takahashi sih, itu penyakitnya Kamen Rider menurutku. Ya. Kita ngomongin Ryuki pun semuanya hidup lagi loh. Iya, cuman kan kelihatan tuh seremnya. Seremnya dari awal sih. Jadi pas semuanya hidup lagi tuh kita tuh alih-alih pegel malah bersyukur. Pas kalau di Ryuki ya, waktu mereka hidup lagi riset, kita tuh macam kena plot twist. Iya. Nah, riset sama Shinji. Aduh. Kok Riji sama Ren. Maksudku itu kan beda ya. Iya. Karena dari awal tuh danger-nya tinggi banget. Nah, kalau Yuya Takahashi tuh nggak gitu. Jadi itu bisa 4 episode udah hidup lagi gitu. Yang aku malas dari Yuya Takahashi itu ada beberapa karakter yang bakal jadi komikal. Ya itu dia, Kuroto KW itu kan. Kuroto kan. Ya nggak cuma Kuroto sih. Aku awalnya nggak suka sama Naruto. Ya kalau Naruto kan emang desainnya komikal kan. Sedangkan sama kayak kalau Emu tuh udah beda lagi sih. Emu tuh udah apa ya? Orang-orang mungkin nggak suka Emu, tapi aku suka sama Emu. Nggak tahu kenapa. Aku tuh bukan nggak suka, dia tuh terlalu blend. Jadi sama sebagai karakter utama tuh blend banget. Oh, karena karakter sampingannya juga ikut menonjol. Iya, karena terlalu menonjol gitu. Makanya aku nggak suka, tapi ya udah sih gitu aja gitu. Nggak spesial gitu. Oh iya, benar. Naruto itu kan masih bisa menonjol kan. Nah, sedangkan kalau Kids ini dia udah dari awal paling menonjol. Benar. Nah, itu yang menarik kan, kita nanti ngelihat bagaimana perbedaan cara perlakuan tokoh utamanya ini. Apakah akan nanti dijadiin joke atau akan stay seperti ini sampai tamat? Aku harapannya gitu sih. Kalau kamu ingat episode 1 sama episode 2 nggak ada joke-nya loh. Sama sekali nggak ada. Aku kaget anjir, 2 episode Kamen Rider nggak ada guyonannya, wih gila. Dan baru episode 3 nggak ada, baru episode 3 ada guyonan, itu aja cuma di awal-awal doang. Yang penjaganya si Nago, yang bule-bule itu, cuma itu doang. Habis itu udah mulai serius. Nah, tumben Kamen Rider nggak ada lawaknya setelah sekian lama. Scooting ya. Scooting makan begitu, tumben banget. Makanya ini aku juga, semoga lah ya, semoga bagus. Semoga. Terus yang adegan lain yang aku suka sih di episode 3-nya Genshin bareng-barengnya keren. Iya, posenya bagus-bagus. Anjir keren, padahal ini baru perkenalan para karakternya, waktu Genshin bareng-bareng kok keren kabeh. Ya? Dan dengar-dengar ini batch pertama ya? Batch pertama karakternya. Nanti akan ada. Kalau aku sih jangan dihilangin lah, maksudku. Udah enak ini, formasi ridernya itu udah enak. Yang aku sayangin yang rider yang pertama, yang mati pertama, yang episode 1 kalau kamu ingat, itu kan Koryu Blue. Itu
aku dari awal kan memang suka sama Cory Blue kan, tiba-tiba karakternya berubah banget, wah anjir, jadi Kamen Rider. Episode 1 mati, dia tuh karakternya dapet loh. Iya. Tapi aku yakin tuh bakal muncul lagi tuh. Nanti ya. Nanti yakin itu. Mungkin. Yakin. Ketika kita udah Yakin tahu itu. nih dunianya maksudnya apa gitu. Karena kan kita belum tahu. Tapi so far so good. So far so good. Nyaris. Belum ada celah. Ya, kalau buatku itu danger point-nya. Danger point ya. Danger point-nya. Ya mungkin karena masih episode 3 lah ya. Kita masih belum tahu nih. Kalau nanti nggak hidup lagi tuh bagus. Kalau hidup lagi ya udah. Maksudku aku nggak akan kecewa karena ya udah expected. Iya. Tapi kalau nggak hidup lagi, jos. Waduh. Walaupun susah. Susah itu. Ingat ini tontonan anak-anak. Kemungkinan tidak ramah hidup dengan lagi. para bocah-bocah di sana. Makanya ini so far worth to watch banget sih. What to watch. Kalau ngomongin soal opening, kalau balik lagi ke opening, mungkin beberapa orang anggap lagunya itu kurang nendang. Aku termasuk. Ya kan? Tapi buat aku, menurutku itu lagunya cocok sama konsep Kamen Rider itu sendiri. Jadi apa ya? Bener-bener full of mystery. Ini bukan lagu yang bikin semangat, enggak, jelas enggak. Biasanya karena Kamen Rider kan lagunya kan bikin semangat. Ini bener-bener enggak, tapi di lagunya itu semacam menyiratkan kalau di serialnya itu bakal ada sesuatu. Iya. Jadi cenderung ke apa ya? Bukan dark sih, ke kelam. Ini sih serialnya bakal kelam ini. Iya, boleh. Bisa Ya, masuk akal itu. Soalnya aku pertama kali denger tuh bukan lagu yang ini, Ryuki. Oh, oke. Yang Ryuki ditaruh di openingnya. Openingnya. Itu apik banget. Jadi ketika aku dengar lagunya di episode 2, kok ini? Iya, aku juga pertama gitu kan. Habis itu kan aku tonton lagi openingnya. Oh, pasti ada maksudnya ini. Pasti si Aceng ini, aku lebih suka nyebutnya Aceng. Pasti masa lalunya bakal kelam ini. Pasti Aceng kelam. Ini pasti kelam. Sebagaimana Tendo kan. Sebagaimana Tendo. Kasihan tuh Tendo. Wah, nanti malah bahas Tendo. Makanya maksudku ini adalah awal yang baik buat kids ya, buat kami lah seenggaknya. Dan ngelihat track recordnya Yuya Takahashi itu seharusnya tidak akan seperti Revise. Tapi banyak orang yang gak suka sama Yuya Takahashi loh. Karena aku juga nggak tahu. Aku baca kan di Facebook banyak orang tuh semacam pesimis. Wah, kok Yuya Takahashi lagi? Gak jelas ceritanya, bla 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 semacam gitu. Ya. Mungkin aliran yang nggak suka sama Extend dan Zero One ya. Mungkin nanti kita coba lah. Aku pengen tahu soal itu sih. Nanti aja bakal aku pas baca tak kasih kamu. Defending Yuya Takahashi nanti karena Yuya Takahashi itu bagus ya, selain Riku Sanju. Tapi Riku Sanju ketebak. Ya, tapi dia dramanya kuat banget. Dramanya bagus. Kalau Yuya Takahashi kan plot twist-nya yang kuat banget. Plot twist-nya. Yuya Takahashi bagusnya tuh di karakternya semua dapat adil. Bagus. Adil, ya. Resikonya sih karakter utamanya di sedikit tenggelam deh. Kadang. Tapi dia untung di Naruto enggak. Yang kalau di X kan beneran kerasa. Nah, ini karena si S udah matang kan. Mungkin nggak akan seperti itu. Aku pengen tahu jujur sampai semoga tidak akan. Nah, tinggal kita lihat nih karakter developnya si Taiken tuh kayak gimana nih. Ya, apakah jadi Kagami 2.0 atau? Ya, harapanku sih bakal jadi Kagami daripada jadi si siapa tuh? Apa? Magma. Oh, Banjo. Daripada Banjo aku lebih suka ke Kagami. Soalnya Banjo tuh sidekick sih. Sidekick, kalau si Kagami kan bener-bener punya pendirian sendiri sih. Harusnya gitu. Harusnya begitu. Kayak gini. Dan semoga heroinnya itu Neon ya. Neon. Heroinnya bener-bener heroin deh. Nah, menurutmu heroinnya siapa? Navigatornya atau Neon? Dua-duanya manis sih. Tapi aku Neon deh. Kayaknya sih nggak tahu nih. Ada rumor episode 4 Neon mati sih. Ya, kita lihat aja. Yang jelas udah dead flag soalnya nih di episode 3 nih. Tapi kita nggak tahu kan plot twist-nya. Soalnya Yuya Takahashi itu king of plot twist lah. Di Kamen Rider. Kita lihat nanti. Yang jelas kami oke. Lampu hijau untuk semoga bagus. Amin. Sempat ya, soalnya 4 episode terakhir 4. Iya, 3 episode terakhir bagus banget. Ya, semoga nggak kayak pendahulunya. Kemarin mengecewakan. Oke, itu aja kali ya. Obrolan kita soal kids. Mungkin bakal lanjut kalau udah ada super formnya kali ya. Mungkin. Kalau kita nggak sibuk ya. Tapi yang jelas kalau yang kemarin tuh kita berencana bikin review kedua, tapi karena ceritanya makin ampas nggak jadi. Nah, kalau ini ceritanya bagus mungkin nanti per art kali ya. Satu art kelar. Karena Yuya Takahashi kan emang art toh. Boleh. Oke, itu aja. Semoga bisa nonton. Ya, nonton aja. Tonton. Beda ini filmnya beda banget sama 4 series terakhir. Semoga jadi rewa yang proper lah. Zero One tuh rewa yang proper. Enggak, endingnya ampas. Bukan ampas, endingnya apa? Keburu-buru karena Covid ya, kan. Karena Covid mau teknis. Gimana lagi sih itu. Karena teknis. Nah, ini kan seharusnya tidak ada masalah. Jadi semoga jadi rewa proper. Oke. Thank you teman-teman. Nantikan konten-konten kami soal Kamen Rider kekiniannya. Thank you.